Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah pendidikan agama penting diberikan di sekolah? Kalau itu ditanyakan pada saya akan jawab relatif. Maksud saya begini, buat saya agama adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Tapi ada baiknya pendidikan agama secara spesifik, misalnya pelajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau aliran kepercayaan lainnya, tidak perlu diajarkan sejak kecil di sekolah. Pelajaran yang spesifik semacam itu sebaiknya diberikan di lembaga-lembaga keagamaan di luar sekolah. Misalnya, seorang anak muslim bisa belajar tentang Islam di masjid, di pengajian, atau bahkan di pesantren. Seorang anak Kristen belajar tentang Kristen di gereja. Demikian pula dengan anak-anak lainnya. Jadi apakah pelajaran agama sebaiknya dihilangkan saja? Ya, saya nggak menganggap begitu. Saya tahu bahwa di banyak negara barat, pelajaran agama tidak diberikan di sekolah. Tapi itu mereka lakukan karena mereka percaya pada sekulerisme. Ada pemisahan tegas antara agama dan kehidupan dunia. Agama hanya boleh diajarkan di sekolah-sekolah swasta atau private school yang berbasis agama. Jadi kalau di Indonesia, sekolah berbasis agama itu contohnya adalah Al-Azhar atau Canisius. Saya tidak menganggap kita sebaiknya mengikuti pola serupa. Karena agama penting, pelajaran agama perlu diberikan di sekolah negeri. Tapi tidak perlu setiap anak didik dengan agama tertentu harus memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya. Di sekolah biasa, kalaulah seorang murid belajar agama, dia perlu belajar agama sebagai sebuah pengetahuan yang umum. Seorang murid muslim jadinya bukan cuma belajar konsep Tuhan Allah Islam, tapi juga konsep Tuhan Allah Kristen Katolik, atau Hindu, atau Buddha, Konghucu, Yahudi, atau yang lainnya. Dia juga belajar bukan cuma tentang Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Musa, Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Konghucu, atau juga dewa-dewa Hindu. Begitu juga dengan sejarah masing-masing agama. Begitu juga dengan ajaran moral setiap agama. Begitu juga praktek ibadat setiap agama. Dalam pendidikan agama semacam ini, tidak akan ada ajaran tentang agama mana yang lebih baik dan benar. Anak-anak bisa menerima keragaman agama sejak kecil. Dan mereka akan menjadi besar dengan menyadari bahwa di dunia ini ada perbedaan agama. Dan perbedaan agama itu tidak perlu menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Bahkan jadi penting juga bagi setiap anak untuk belajar bahwa dalam masing-masing agama terdapat juga perbedaan yang seringkali sangat mendasar. Paling gampang dalam Islam adalah perbedaan antara Sunni dan Syiah. Setiap Muslim perlu belajar tentang mengapa terjadi perbedaan antara keduanya. Bagaimana sejarahnya sehingga Islam terpecah? Apakah ada perbedaan dalam cara beribadah antara keduanya? Misalnya, banyak Muslim tidak tahu bahwa penganut Syiah menganggap waktu sholat wajib itu hanya 3, bukan 5, seperti yang dipercaya kaum Sunni. Menurut saya, semua warga Indonesia perlu belajar perbedaan Sunni dan Syiah itu. Juga tentang berbagai praktek keagamaan yang sering dipertentangkan. Misalnya tentang Mauludan, merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Di sebagian kalangan Islam, perayaan ini dilarang karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para penganut Islam di masa-masa awal perkembangan Islam. Guru agama harus bisa menjelaskan bahwa itu adalah perbedaan yang normal dan biasa saja. Mereka yang ingin melakukan perayaan Maulud perlu tahu ada umat Islam yang melarangnya, dan mereka yang melarang harus tahu ada umat Islam yang melakukannya. Tentu saja sang guru bisa punya preferensi sendiri. Tapi mengingat ajaran agama ini seharusnya memberi ruang bagi keragaman tafsir, si guru agama itu tidak boleh mengatakan pada murid bahwa yang benar menurut Islam adalah melarangnya atau mengizinkannya. Dalam hal agama Kristen, hal serupa juga bisa dialami. Para murid dari beragam agama harus tahu bahwa Protestan dan Katolik itu punya sejumlah perbedaan. Alkitabnya sih sama, tapi tafsiran terhadap ajarannya punya sejumlah perbedaan. Kita semua harus tahu bahwa pernah ada perang yang memakan korban ribuan orang pada saat kelahiran agama Protestan. Dan kita semua harus tahu bahwa sesudah perang yang dahsyat itu, umat Protestan dan Katolik akhirnya bersatu di bawah bendera Kristen yang sama. Cerita dan sejarah agama-agama lain juga punya kekhasan, daya tarik, dan dinamikanya sendiri-sendiri. Tapi memang ide pelajaran agama semacam ini bukanlah ide yang bisa begitu saja dijalankan.
Persoalan utamanya adalah kesediaan pemuka di masing-masing agama untuk menghormati keberagaman dan membiarkan anak didik mereka untuk menerima perbedaan itu. Yang akan menjadi penghalang adalah kesombongan di masing-masing umat tentang kebenaran agamanya masing-masing. Saya sendiri menghormati mereka yang menganggap agamanya yang paling benar. Itu tidak perlu disanggah. Namun keyakinan tentang kebenaran agama sendiri seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengakui keberadaan atau bahkan keyakinan akan kebenaran yang dimiliki umat beragama lain. Cara kita beragama seharusnya tidaklah apa yang disebut sebagai zero-sum game. Kita tidak bisa dan tidak boleh menganggap hanya agama yang kita yakini yang berhak hidup. Yang lain harus sirna. Kita seharusnya hidup dengan rasa saling menghargai. Karena itu warga Indonesia perlu cukup belajar tentang keberagaman agama yang ada. Seorang murid bisa belajar agamanya secara mendalam di luar sekolah. Didik orang tuanya, dipanggilkan guru agama, di lembaga pendidikan keagamaan, atau belajar dari berbagai referensi. Tapi yang kurang di Indonesia adalah pelajaran tentang keberagaman agama yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu sedih melihat bagaimana di berbagai daerah di Indonesia terjadi pelarangan pembangunan gereja. Hampir pasti pelaku pelarangan adalah kelompok-kelompok Islam. Dan lazim pula masyarakat Islam di sekitar lokasi memilih mendiamkan. Saya rasa itu bisa terjadi karena ketiadaan sensitivitas. Karena sejak kecil masyarakat hanya diajari tentang kebenaran agama masing-masing, mereka tidak melihat penganut agama lain sebagai saudara sebangsa yang memiliki cara beribadat yang berbeda. Dalam pandangan saya, pelajaran agama semacam ini sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Tapi ini memang harus dilandasi keinginan yang kuat dari pemerintah dan DPR kita. Perubahan ini harus bersifat mendasar, dimulai dari perubahan mindset yang lalu harus diikuti oleh perubahan kurikulum, materi pendidikan, dan bahkan pengembangan guru untuk memberi pelajaran agama ini. Tapi saya percaya ini sangat bisa dilakukan. Sudah saatnya kita meninggalkan semangat permusuhan antar agama. Yang diperlukan adalah semangat persatuan. Dan untuk itu kita harus saling memahami, saling belajar, saling menghargai. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.